OGs, welcome back to Overflow Podcast, where we are sharing the truth and overflowing with love. Siang hari ini kita kedatangan satu sosok yang akan sangat memberkati anak muda, yang aku percaya sebenarnya udah banyak OGs yang kenal. Sosok ini juga adalah seseorang yang sebenarnya satu komunitas juga dengan kita di JMK Fellowship, tapi lebih tepatnya beliau ini berada di JMK Fellowship Jakarta. So siang hari ini kita bakal banyak membahas tentang kesehatan mental, fisik, dan faith. Kita sambut bersama-sama Joel. Hello bro. Hai guys. Selamat datang di Overflow Podcast. Thank you all the way from Jakarta. Puji Tuhan kamu bisa di sini ya. Puji Tuhan. Dan sebenarnya ini crazy idea juga ya, kita bisa ada sama-sama podcast di sini, dan aku percaya bakal memberkati OGs nih. Amen. Oke, jadi kayaknya kita langsung talking kayaknya ya, langsung deep dive into the conversation. Boleh. Nah, ini kan sebenarnya kamu, yang aku lihat dari beberapa konten kamu di TikTok, ada beberapa kesaksian yang kamu sharing tentang, kalau nggak salah, GERD anxiety ya, begitu. Mungkin sebelum memulai kamu bisa sharing sedikit tentang perjalanan hidup kamu, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan, dan bagaimana sampai di poin kamu bisa mengalami sakit itu, yang aku percaya sebenarnya juga sakit itu banyak dialami oleh generasi muda kita ya, GERD anxiety. Silakan. Oke. Jadi pertamanya itu aku mulai dunia konten itu di 2020. Oke. 2020 itu karena COVID kan. COVID awal-awal banget, dimana semua orang harus lockdown. Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Dan aku baru mulai kontenku, dan itu di TikTok. Yes, aku dan teman-teman komplekku gitu. Kita kayak bareng-bareng. Karena nggak gabut, nggak kerja juga, ada yang beberapa nggak kerja karena COVID, tapi aku juga masih kerja. Tapi kita pengen main TikTok gitu, bikin TikTok account, dan itu intentionally, kayak maksudnya pengen bikin TikTok karena ya udahlah gue pengen jadi artis. Jadi pure karena itu pure, mau ada exposure ya, bukan jadi iseng-iseng, ya. karena emang diniatin sejujurnya. Oke, ada waktunya nih, gitu. Kenapa nggak dicoba? Udah akhirnya kita ngonten 2020 sampai sekarang. Akhirnya aku ngonten. Nah, 2020 itu mungkin karena itu stressful moment juga buat aku, dan COVID adalah hal yang bikin banyak orang ketakutan. Betul. Aku pun dari kecil juga anaknya udah overthinking. Aku tuh nggak bisa yang kayak, jadi di TK aku dulu, aku tuh kayak TKB, pintu TK aku tuh dulu kalau ketutup full berak, itu dari dalam nggak bisa buka, harus ketok-ketok orang luar yang bukain. Nah dari kecil tuh aku udah ketakutan banget. Jadi ada trauma ya. Ketutup, ya. Di pintu gak boleh ketutup. Pokoknya mama aku harus selalu ngintip di di pintu. Kalau enggak aku udah nangis. Jadi emang dari kecil tuh aku anaknya udah takutan. Dan gimana pas masuk ke COVID, aku juga sebenarnya ketakutan gitu. Maksudnya aku adalah anak yang takut, tapi ya namanya orang udah gede gitu kan. Betul. Kita pendem aja, udah ntar juga hilang takutnya. Akhirnya aku kena COVID. Keluarga aku kena COVID gitu-gitu segala macam. Nah itu yang sempat bikin aku jadi makin parah mungkin ketakutannya. Soalnya setelah after aku COVID di 2020 itu aku baru dapet si penyakit ini, GERD. GERD-nya emang udah dari sebelum-sebelumnya gitu. Kalau nggak bisa salah makan dikit, telat makan dikit, pasti udah perutnya nggak enak, mual segala macam. Tapi aku nggak pernah kayak punya anxiety or something, dimana kayak jadi deg-degan, debar-debar, takutan, panikan tanpa sebab yang benar. Itu baru mulai setelah aku COVID. Ya, itu jadi stressful moment banget, yang bikin aku kayak wow, aneh. Ini penyakit juga aneh sih menurut aku, penyakit anxiety. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang nggak ngerasain, pasti mereka nggak akan relate. Kurang relate karena nggak mengalami ya. Nggak mengalami. Iya. Pun orang-orang yang mungkin udah sempet tahu tentang anxiety, mereka tahu aja gitu. Mereka pun even nggak kayak tahu cara penanganannya. Karena mereka tuh justru kalau misalkan aku bilang, gue ngerasain gini. Mereka tuh bisa yang kayak, yalah lawan aja lagi, lebay banget. Tapi itu kita sebisa mungkin kita emang mau lawan, cuma rasanya gak bisa. Penyakit itu. Dan itu aku alamin dari 2020 sampai dengan 2025. After aku married sama istriku, aku masih sakit itu. Gitu. Dan dari zaman dulu sampai 2025, ditanya berdoa atau enggak, aku berdoa. Pengen sembuh gitu. Tapi dengan intensi yang salah. Aku berdoa, aku bilang sama Tuhan gini. Karena aku dulu di dunia konten, aku tuh rasa aku gak pernah 100%. Karena penyakitku ini. Aku tuh jadi orang yang gak boleh stres dikit.
Karena kalau stres aku bisa debar-debar. Nggak boleh ke trigger sedikit ya. Trigger nggak boleh parah. Salah makan dikit aku langsung masuk IGD, bisa masuk IGD karena debar-debar sesak napas. Sesak napas dan rasanya pengen mati. Dan orang-orang anxiety semua ngerasain hal yang sama lah. Tangan, kaki, pucet, dingin, kayak tenggorokan udah nggak bisa nelen gitu-gitu. Banyak banget dia punya sensasi-sensasi yang aneh. Bahkan aku nggak bisa kayak drive, nyetir. Terus kejebak macet tuh aku nggak bisa. Rasanya takut aja gitu kayak nanti kalau misalkan gue kumat di tengah-tengah ini gimana kalau gue pingsan di mobil dan semuanya. Even naik lift pun aku bisa mau pingsan. Di tempat keramaian tidur pun aku nggak bisa tidur biasa, aku harus tidur duduk kayak dalam waktu beberapa lama tidur duduk. Jadi memang lumayan parah ya. Yes, crazy. Jadi aku rasanya suffer banget. Aku tersiksa banget lah sama penyakit ini selama 5 tahun. Ya gitu, berdoa sama Tuhan aku pengen sembuh. Tapi alasanku sembuh aku bilang sama Tuhan karena biar aku bisa bantai teman-temanku di konten. Oh jadi motivasinya bukan pure murni pengen sembuh tapi ada satu motivasi yang tersembunyi juga ya begitu. Betul, karena aku rasa kayak aku belum kasih 100% deh. Aku kayak kalau diundang-undang sama pergi ke TV, aku diajak collab, aku tuh gak berani. Karena aku takut kalau misalkan aku lagi ngobrol kayak gini nih, kita sekarang lagi ngobrol bisa tiba-tiba kumat dan segala macam, dan aku itu out of my control. Itu yang bikin aku takut, yang bikin aku menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Jadi aku rasa kalau gue bener-bener sehat, gue bener-bener gila sih. Gue bisa cari engagement parah, bisa cari followers parah, dan semuanya lebih giat dan lebih gila lagi cari duitnya gitu. Jadi ya my prayer is selama jangka waktu itu ya aku pengen sembuh supaya bisa kerjanya lebih giat lagi dan mungkin lebih dikatakan mengejar berkat. Iya, mengejar berkat, berambisi yang lebih parah lagi. Gitu awalnya aku bisa dapat penyakit itulah. Iya, terus as time goes by itu gimana tuh? Maksudnya bisa tiba-tiba sembuh? Karena as I know juga ada beberapa teman aku juga yang sebenarnya punya GERD anxiety dan katanya mereka itu susah untuk disembuhkan. Tapi here you are begitu dengan testimoni di mana betul-betul disembuhkan. Bisa saksikan nggak di momen-momen sakit itu how you encounter God di dalam keadaan begitu? Oke. Aku rasa dulu di hidupku aku udah encounter God. Aku rasa dengan setiap kali aku kayak nggak ada duit, every time Tuhan tolong aku with money gitu, aku udah merasakan Tuhan rasanya for me. Aku rasa kayak hari ini gue lagi susah banget, tiba-tiba ada brand deals dan something, Tuhan tolong gue gitu, Tuhan baik banget gitu. Aku rasa disitulah my encounter with God, aku rasanya di situ. Karena fokusnya di berkat ya. Fokusnya di berkat. Fokusku bukan di relation, bukan di hubungan sama Tuhan. Dan I grew up aku tumbuh di dalam keluarga Kristen, papaku juga pendeta. Yes, papaku pendeta. Jadi aku dari kecil aku udah terbiasa banget dengan kehidupan di gereja. Kekristenan. Sampai menurutku mungkin ya aku itu kayak kupingku atau misalkan akunya jadi terlalu terbiasa kali ya kalau denger-denger ayat apa segala macam, rasanya aku udah tahu gue udah tahu tentang ini, udah tahu tentang itu. Jadi kekristenan aku walaupun aku hidup di dalam keluarga hamba Tuhan dari kecil nggak seperti yang orang-orang kira gitu. Orang melihat anaknya Pak ini ke gereja gini-gini segala macam, tapi aku pun nggak punya personal relationship yang begitu sama Tuhan. Aku bisa dibilang nggak merasakan Tuhan until Tuhan sembuhin aku. Jadi lucunya aku berdoa I know how to pray, I know how to read Bible. Karena besar dari keluarga Kristen. Tahu how to do that tuh, aku tahu instructionnya. Betul. Iya kan? Tapi aku nggak melakukan itu with my whole heart. Nggak semuanya dengan hatiku yang 100%. Jadi aku lakuin itu for the sake of Tuhan, aku udah lakuin ini ya. Protect me, bless me, ya kan? Tapi ternyata pas aku sakit ini, aku ngerasa kayak mana Tuhan, gue kenapa nggak sembuh gitu? Dari 2020 sampai 2025, kenapa gue nggak sembuh sampai akhirnya aku ngerasa di titik dimana aku tuh mikir, aku kan konten, aku punya followers, aku punya fame, aku punya fame, money, punya connection, aku punya kenalan-kenalan. Aku pakai ini semua yang aku punya untuk sembuhin penyakitku. At that time ya. At that time, panic attack dan segala macam. Aku karena udah capek, aku tiap malam aku nggak bisa tidur nyenyak.
Kayak aku baru tidur 2 jam itu pas suka kebangun karena mimpi buruk. Nanti bisa even worse lagi kalau misalkan mimpi buruk dan bangunnya plus debar-debar. Ada panic attack gitu. Ya, itu parah banget sih. Dan kita nggak bisa kontrol itu. Aku pun nggak ngerti. Ya udah, jadi karena sering banget ke IGD, udah terlalu parah. Istriku juga tahu. Kadang kita juga cuma suka ke depan IGD, cuma lihat pintu kebuka tutup aja, supaya aku bisa calm my nerve. Sampai sebegitu keadaannya ya. Aneh banget. Soalnya setiap kali aku udah ketemu dokter, udah ketemu apa, itu tuh reda lagi. Saraf aku yang emang nggak bener lah gitu. Jadi setiap kali ketemu dokter, udah mulai ditensi, udah datang ke IGD kayak udah baik lagi. Sebenarnya udah nggak perlu, harus langsung pulang aja gitu. Tapi karena aku udah terlalu takut, ya udah deh, apa kayak suntik vitamin, suntik obat biar aku relax. Bisa calm. Yes. Dan itu aku awalnya karena GERD, aku jadi datang ke dokter penyakit dalam dulu. Datang sampai akhirnya dokter penyakit dalam aku bilang ini tuh bukan GERD-nya lagi, udah bukan lambungnya lagi. Ini udah mental. Jadi aku disaranin ke psikiater. Untuk cek. Dan aku rasa wow, gue agak gila gitu. Gue gak Waktu gila. itu berarti merasa kayak udah di tahap harus ke psikiater. Ya bener. Gue kayak gue harus minum obat penenang and something gitu kan. Maksudnya kan terapi obat lah. Betul. Dia bilang akan ada terapi obat. Nanti sampai akhirnya dosisnya dari awal sampai mengurang-urang sampai dengan 0. Tapi aku punya beberapa keluargaku juga yang memang take medicine, take terapi obat. Tapi aku gak bilang ini salah, no. Cuma aku lihat as a example aja. Mereka dari lama dan udah belasan tahun akhirnya minum obat. Aku gak mau. I personally gak mau. Jadi selama hidupku itu, aku coba kan dengan semua my money, my power. Kekuatan manusia lah ya. Kekuatan manusiaku untuk cari kesembuhan. Ke dokter mana dan semuanya. Mentok. Mentok di titik aku harus take obat dari psikiater. Dan aku nggak mau. Aku nggak mau ketergantungan obat. Ya udah, jadi aku jalanin hidupku bertahun-tahun dengan hidupku yang seperti itu aja. Kalau misalkan kumat paling parah ya minum obat lambung. Kadang juga ada dokter yang kasih obat lambung yang agak next level itu ada gabungannya sama sedikit untuk obat penenang sarafnya, supaya aku bisa tidur dan segala macam. Tapi kadang-kadang itu juga nggak bagus kalau didosis banyak. Benar. Jadi dia bilang lebih baik untuk ya udah obat penenangnya diminum yang bener-bener obat penenang, dan aku nggak mau. Akhirnya aku stuck di situ untuk hal yang untuk lama banget sampai dengan aku nikah. Aku nikah sama istriku. Aku adalah orang yang penakut until that day. Masih tetap aku adalah orang yang penakut sama. Kalau aku duitku dikit di rekening. Udah panik, udah khawatir. Makin sering ke IGD. Wah. Makin sering lagi ke IGD. Karena aku rasa kayak wah gimana. Apalagi aku mau entering new life. Aku mau married. Aku udah gak bisa lagi kayak oke, kalau misalkan kita kan sendiri duit gak ada ya udahlah. Terserah. Masih bisa lah ya. Iya, dan kali ini aku cowok. Ini anak orang gue kasih makan apa nih? Iya betul. Iya kan? Bingung juga. Jadi aku tuh galau dan panik, bingung dan takut juga sebenarnya gimana kalau misalkan aku entering this season pernikahan ini dengan penyakitku. Sebenarnya masih bergumul banget di situ. Tapi aku ada satu rasa di mana emang aku pengen merit aja. Jadi akhirnya kita kumpulin uang juga, Tuhan bantuin aku dengan ekonomi di situ untuk bisa merit. Akhirnya kita merit di 2004 kemarin. Sampai dengan nikah kita tinggal bareng. I still same person dengan penyakitku. Jadi dia pun lihat aku kayak bangun subuh-subuh gitu sesak napas. Dia pun masih lihat aku untuk ambil, aku kan tinggal di apartemen. Untuk turun lift aku harus selalu minta temenin dia. Karena aku gak pernah bisa sendiri, sendiri naik lift. Aku takut mau pingsan dan segala macem. Jadi aku tuh ngerasa sampai di titik dimana aku jalanin pernikahanku sama dia kayak beberapa bulan. Kayak wah gila, gue gimana punya anak gitu. Gimana punya anak. Stressful banget, pokoknya aku mikir gimana supaya duit selalu ada gitu. Karena dulu pikiran jalan terus, mikir terus. Parah. Karena aku content creator gitu, dan aku bisa dibilang tiba-tiba pecah di TikTok. Aku di umur 21 gitu. Di umur 21-22 aku udah pegang uang 3 digit. Wow. Ini for the testimony gitu ya. Ini untuk kesaksian, not for me to bersombong, tapi
yang aku rasain, aku pegang uang 3 digit di umur 22 dan saat duitku udah mulai dikit, taruh let's say 40 juta, aku udah bisa ketakutan. Sampai aku mikir kayak, what for? Aku punya uang sebanyak ini, hidupku masih penuh ketakutan. Tapi nggak tenang, Ya, aku masih kayak orang, percuma mau di berapapun duitku, aku bisa tetap ketakutan, aku masih mondar-mandir IGD, aku masih minum obat mah dan cari dokter sana sini dan segala macem. Aku masih nggak berani diundang-undang kemana-mana. Hidupku kayak dikekang gitu lah. Aku kayak di suatu dalam tembok yang aku pun sendiri nggak bisa tembus. Aku nggak pernah punya damai sejahtera. Aku nggak pernah punya sukacita. I feel like aku bisa mimik itu semua dengan aku beli mobil. Aku taruhlah dengan semua kesenangan hobi-hobiku gitu. Aku dengan achieve my target tahunan, oke tahun ini aku mau achieve berapa followers dan semuanya. Aku lakuin dan itu achieve. Tapi sampai aku di satu titik tertentu, aku ngerasa kayak, kok aku mau more. Nggak cukup gitu. Aku rasa ini akan fulfill me gitu. Kayak waktu aku mau beli mobil, aku pengen beli mobil, abis itu ini udah cukup sih. Karena gue pengen banget mobil ini gitu. Sampai aku beli mobil itu 1 minggu rasanya euforia, aku happy. Tapi abis itu rasanya sama lagi, still empty. Gak bisa mengisi kekosongan. Yes. Dan semua itu akhirnya aku renungin di 1 malam. Karena after married sama istriku, aku rasa aku adalah suami yang useless. Ya kan? Aku adalah suami yang gak bisa, gimana kalau aku mau punya anak, aku pengen bangun my family dengan benar gitu. Aku renungin di 1 malam. Apa yang aku punya, apa yang udah aku bangun di kerajaanku ini, di TikTok, di Instagram dan semuanya. Dengan semua achievement. Profit apa untuk aku gitu. Oke, aku punya uang. Dan kenapa aku masih seperti ini? Aku masih mengejar sesuatu yang aku pun gak tahu. Aku masih gak punya damai sejahtera di hidupku. Aku punya duit 3 digit tapi hidupku kayak orang gak punya duit. Betul, gitu ya kan. Hidup ketakutan what for. Bayar asuransi gini-gini segala macam semuanya supaya gue gak mati. Supaya gue gak ini. Ngapain gitu, aku mulai mikirin. Dan aku pengen punya anak, aku pengen bangun family. Dan ini sebenarnya yang bener-bener hit me so hard. Aku pengen punya keluarga yang bener-bener, anak-anak aku yang aku didik sesuai dengan apa ya, dasar firman Tuhan. Dasar firman, ya. Dan ini ada di hati aku gitu. Waktu aku nikah, aku gak mau my family tumbuh dengan hikmat-hikmat dunia ini. Betul. Ya karena aku pun di rumah. Because I was there, you was there. Yes, aku di sana. Gitu. Karena dan aku juga ditabur dengan ya didikan-didikan anak hamba Tuhan. Jadi aku ada lah itunya. Rasa-rasa benih-benihnya untuk aku mau arahnya ke situ. Tapi kalau aku pun sekarang kayak gini, gak akan bisa. Aku bangun keluargaku. Aku akan sekarang aja baru hidup sama istriku gitu, kayak belum punya anak, aku udah stressful banget. Udah hidup ketakutan gimana ada anak, gimana ada tanggungan. Belum mikirin sekolahnya mereka, belum mikirin apa segala macam semuanya. Sampai aku cry out sama Tuhan 1 malam. Dan aku ingat banget aku say sorry sama Tuhan Yesus. Aku duduk 1 malam kayak aku duduk berdoa. Tuhan, aku bilang aku capek. Dan aku udah tahu setelah aku renungin semuanya, apa yang udah aku laluin, aku sombong. Aku sombongnya banget. I think Tuhan nanti dulu deh. Aku masih punya duit, aku masih punya koneksi, aku masih punya semua yang aku bangun dari kerajaanku ini untuk bisa sembuhin sakitku. Jadi ya Tuhan, ntar dulu adalah belakangan. Gitu. Jadi aku kayaknya nggak perlu sama Tuhan for penyakit ini gitu. Jadi aku rasa aku sangat-sangat sombong di hari itu. Dan aku duduk with a prayer kayak, Lord sorry. Aku minta ampun, aku sorry banget kalau misalkan aku selama ini pride, aku sombong, aku rasa aku bisa sendiri tanpa Tuhan. Aku rasa dengan semua apa yang aku udah kumpulin, dengan semua yang aku punya di sosial mediaku, aku bisa membeli damai sejahtera itu, aku bisa membeli kesembuhan penyakitku, and aku bilang aku nyesel, senyesal-nyesalnya karena aku ada rasa di mana aku bersyukur ya, aku tumbuh di keluarga yang kenal Tuhan. Karena mungkin kalau aku nggak tumbuh di dalam keluarga itu bukan step yang aku ambil untuk take a prayer di malam hari itu gitu, untuk aku bener-bener confess my heart to God. Jadi aku bersyukur karena dulu aku gak pernah bersyukur hidup di sebagai anak hamba Tuhan. Karena selalu pengen lebih. One more. Dari kecil aku lihat teman-temanku semuanya, oh dia mau apa semuanya ada duitnya. Papa aku kayak aku lihat ini orang kerja apa sih gak ada duitnya. Karena kita tahu hamba Tuhan. Ya kan. Hidupnya gak gampang ya. Hidupnya gak gampang. Struggling.
ya kan? Kayak Tuhan yang kasih makan keluargaku, semua-muanya. Kita makan hari-hari cuman ini. Aku jadi anak yang membandingkan. Dan aku gak mau untuk jadi orang yang seperti itu. Ya, bernasib sama lah istilahnya. Bernasib sama, aku mau my life good. Ya. Aku gak pengen gitu. Jadi aku dari dulu aku gak pernah ngerti. Kayak ngapain sih orang tua gue bisa you can do something gitu. Untuk sebenarnya gak begini-gini aja gitu hidup kita. Tapi mereka they choose to be serve God gitu. Dan aku ngerasa di titik itu, oke, ini ternyata yang mereka tabur selama ini. Betul. Gitu. Yang aku nggak dapetin di dunia. Dan aku baru rasa dan aku pray di situ. Aku bilang Tuhan, oke, aku enough. Aku enough dengan semua yang aku kejar di dunia ini. Aku rasa semuanya nothing dan sampah. Karena aku nggak dapetin apa yang aku mau. Percuma dengan semua duit dan semua fame dan semuanya. Aku enough. Aku minta Tuhan sembuhin di situ. Tuhan supaya sembuhin aku. Dan aku bilang gini, Tuhan kalau Tuhan sembuhin aku pun atau enggak juga, aku akan tetap. Jadi detik itu aku udah state kalau aku mau balik untuk melayani Tuhan. Yes. Tuhan sembuhin lagi ya sama Tuhan. Mau balik lagi sama Tuhan. Karena aku udah pernah cicipin air kehidupan itu sebelumnya. Aku udah cicipin. Udah encounter, udah merasakan. Aku udah ngerasakan saat-saat ada on fire-nya, tahu gak sih? Iya. Dimana aku oke, enak banget sama Tuhan gitu. Dan that day aku balik lagi sama dia, aku bilang Tuhan God. With all my heart gitu. Dan semuanya aku lay it there. Aku taruh di situ. Semua kesombonganku, semua prideku aku tinggalin. Bener-bener aku gak pegang apa-apa gitu. Lord, aku bilang kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Tapi kalau gak sembuh pun, aku akan tetap melayani Tuhan. Dan aku bilang gini, so good. Aku gak mau lagi ke IGD kalau aku kumat. Karena aku kalau udah kumat parah aku pasti harus ke IGD. Untuk itu kalau gak aku bisa sesak napas mungkin aku pingsan kali. Tapi aku gak pernah pingsan juga sih selama ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan aku bilang separah-parahnya aku gak mau pergi ke IGD. Aku cuma mau worship God. Aku cuma mau berdoa aja. Kalau aku kumat. Tapi tetap aku ya paling minum obat lambung paling jauh gitu. Ya udah. Aku udah kayak punya iman Sadrak, Mesak, Abednego di mana kalau Tuhan tolong, gue mati pun gue mati berharap sama Tuhan. Yes. Oke. Tapi aku selalu nggak menyarankan ini sama orang yang punya sakit kayak aku karena ini berbeda pengalaman, berbeda iman, Gak semua jalan bisa kita terapin. Iya, betul. Kayak rema aja gitu. Betul. Kamu dapat satu rema, gak semua rema untukmu. Iya. Gitu. Karena itu personal. Aku juga dapat tiba-tiba iman yang seperti itu. Itu juga there's something Roh Kudus yang kerjain di dalam karena hatiku. Perjalanan sama Tuhan itu sangat personal. Setiap orang beda-beda jalannya. Yes, setuju. Ya udah, aku sampai bilang kayak gitu dan udah, nothing happen. Gak ada malaikat turun, gak ada. Kamu akan sembuh. Gak yang dramatisir ya. Gak ada vision, no something. I feel nothing. Aku gak ngerasain apa-apa yang kayak gimana, tapi aku light, badanku lega gitu. After that prayer, oke, kayak oh ya udah. Dan aku pun harus change dong. Aku harus sadar, aku harus berubah. Betul. Jadi aku mulai bangun lagi saat teduh. Aku mulai bangun lagi ya doa sama Tuhan. Aku nyanyi-nyanyi lagi. Aku worship God lagi. Kayak udah zaman lama banget itu terakhir aku lakuin lama banget. Yang secara personal gitu ya. Aku mulai bangun lagi. Aku baca firman lagi. Aku seek God lagi lah. Aku cari Tuhan, bener-bener kenalin Tuhan dalam hidupku. Udah berjalan, aku masih kumat, masih sakit. Setiap kali aku kumat, debar segala macam parah. Aku cuma ke kamar mandi, aku kayak silangin tangan gini, cuma tarik napas dalam-dalam. Karena itu worst feeling ever, kayak kita rasa udah mau mati detik itu, parah. Cuman giniin tangan, tarik napas, Tuhan tolongin aku gitu. God help. Aku cuma nyanyi-nyanyi, cuman andelin Tuhan aja di situ. Sampai satu hari aku lagi pulang ke rumahku di Bekasi. Aku kan tinggal di Jakarta. Waktu habis merit aku pulang ke rumah papa di situ. Dia punya rak buku gede. Di mana isinya buku-buku dia semua tentang Tuhan, tentang segala macam. Aku nggak pernah all my life punya keinginan untuk lihat baca. Pas sini buku banyak banget. Kayaknya lihat aja aduh mumet banget nih. Apalagi mau baca gitu. Apalagi mau baca. Tapi satu hari kayak Tuhan gerakin hati aku untuk buka dan lihat-lihat aja sebenarnya. Tapi ada satu buku kecil gitu tentang kekhawatiran. Wow, ya, so good. Satu buku kecil aku ingat warnanya hijau dan aku rasa kayaknya gue harus bawa ini deh untuk baca aja gitu. Dan aku bukan orang yang baca. Sejujurnya aku tuh paling parah baca. Males baca, gampang ke distract. Tapi sehari itu aku baca satu buku itu. Buku tipis banget. Aku ambil buku. Terus habis itu aku bawa pulang. Ya tiap hari aku tambahin itu setiap kali habis aku baca firman, aku baca renungan, buku-buku renungan kayak gitu tuh, buku-buku tipis itu.
cara ngatasin kekhawatiran. Dan akhirnya aku ngerasa selang waktu aku pray itu sampai kayak hampir 1 bulan lah, 3 minggu kurang lebih. Aku ngerasa satu momen dimana tidur aku udah bisa enak. Wah. Tiba-tiba. I feel like this life sekarang karena aku udah 5 tahun ngalamin ini, itu adalah normal for me untuk kebangun selalu subuh, untuk sesak napas, untuk apa itu adalah new hal normal untuk hal yang aku. normal, iya betul. Jadi saat aku ngerasain justru hal yang normal bisa tidur, aku ngerasanya aneh. Jadi aneh. No way, ini nggak mungkin happen. Mau dengan obat gimana pun aku tahu ini nggak akan happen. Karena itu beberapa hari berturut-turut, aku tidurnya enak, nggak kebangun, dan mimpinya nggak buruk. Wah. Mimpinya enak, mimpinya seru, dan badan aku karena kita tidurnya jadi enak, aku bisa energize. For 5 years aku tidur sleep cycleku berantakan, aku rasanya enak banget nih. Dan aku lihat ke belakang juga kayak aku ke turun lift sendiri sambil baca buku itu aku kok udah nggak debar-debar lagi gitu. Dan aku salah makan dikit aku udah nggak gimana-gimana lagi. Dan aku nggak tahu tiba-tiba di detik itu aku ngerasain itu, di hati aku tahu aja kayak gue udah sembuh sih gitu. And this is God. Yes, aku punya faith, gue udah sembuh sih kayaknya. Yes. And this is God. Aku bilang sama istriku, kayaknya aku udah sembuh deh. Bilang kayak gitu. Out of nowhere aja gitu. Aku pun sebenarnya not even sure. Aku pun sebenarnya masih takut untuk cobain makanan yang lain-lain. Tetap jagalah ya hal-hal yang bisa nge-trigger ya asam lambung dan semuanya. Aku tetap jaga. Tapi satu hari di hari itu aku rasa aku udah sembuh. Dan God. Istriku bilang serius gitu. Ya udah terus akhirnya kita coba dong, kita tes. Semua makanan yang aku nggak bisa, semua pantanganku kita tes. Kita beli kayak Indomie. Aku paling gak bisa coklat. Aku coklat dikit. Pokoknya ada makanan-makanan yang aku makan dikit, setengah jam aku harus ke IGD karena udah jadi. Udah debar-debar udah parah. Udah sesek napas. Oke, kita coba coklat, Indomie, semua minuman teh juga aku gak bisa. Minum susu juga aku gak bisa. Ya kita coba-cobain. Beli, makan, and kita tunggu. Iya. See what happen. Oke. Kalau jadi rumah sakit ada di seberang apartemen kita. Deket. Iya, tinggal ngesot aja. Jadi I risk my life di situ. Karena imanku, karena aku tahu there's something happen dan Tuhan yang kerjain itu. Kita tunggu setengah jam gak jadi apa-apa. Until this day. Gak pernah kejadian apa-apa. Aku makan, praise God. Wah, Tuhan luar biasa banget. Merinding aku kalau ceritain ini. Dan aku I know that's my 5 years of suffering, kesusahan hidupku. Hancurnya aku 5 tahun, aku coba untuk fix myself. And Jesus do it like 2 weeks, 3 weeks. Kayak jadi, dan aku gitu kayak wow. Until that day, sampai hari ini aku udah gak pernah ke rumah sakit for suntik atau lihat suster dan semuanya lagi. Aku gak pernah lagi minum obat lambung atau apa ya, tapi aku tetap masih kalau misalkan ya telat makan, tetap semua orang telat makan lemas dan segala macam. Cuman aku makan apapun sekarang, come on, I can eat anything I want. Aku bisa makan semuanya, aku bisa tidurnya super duper enak, aku mimpinya enak, semuanya kayak hidup aku dari yang hancur banget. Tuhan bawa aku kembali ke kehidupan di mana aku ngerasain kepenuhan itu, di mana aku sehat, di mana aku happy, dimanapun aku semuanya itu Tuhan kasih semuanya itu sama aku, dan aku tahu that's God. Karena bukan aku 5 tahun aku coba, aku berantakan, I mess up, hancur semuanya yang aku bikin di 5 tahun dengan kesombonganku. Tapi once aku taruh 100% sama Tuhan, I surrender, semuanya God, take this all. Dan I realize something that saat aku taruh semuanya 100%, saat dulu aku udah bilang, Tuhan aku udah bener-bener berharap, aku serahin semuanya. I'm not even kasih semuanya di zaman dulu. Aku masih mau in control of something in my life. Aku masih gak mau lepasin kehidupan duniaku yang ini. Jadi kayak Tuhan ambil yang ini, rasanya udah all. Tapi ternyata aku masih still pegang di hati kecilku. Karena sometimes kita sok tahu dengan diri kita, udah kok Tuhan aku udah kasih semua, tapi kita gak bisa bohong di hadapan Tuhan. He knows, bahkan hal yang kita gak tahu di hidup kita, dia yang paling tahu. Jadi sangat-sangat butuh kemurnian hati. Ini sangat memberkati sih, karena for me
kayaknya sekarang di generasi kita banyak sekali mengalami hal yang kayak Joel alami 5 tahun lalu, dan kayaknya untuk mereka sembuh itu suatu hal yang mustahil. Tapi dari kesaksian Joel ini, for me ini sangat-sangat luar biasa ya, karena sebenarnya Tuhan tuh bisa mengubah keadaan bahkan hitungan detik loh. Iya benar. Gak perlu nunggu tahun, gak perlu nunggu bulan, tapi yang dia lihat dulu apakah hati kita betul-betul berbalik kepada Tuhan. And the focus is not about God can change the situation, tapi simply dia menarik kita untuk kembali ke pribadinya dia, begitu. Dan kembali lagi kita nggak bisa menyembunyikan apapun di hidup kita di hadapan Tuhan. Dan once benih udah ditanamkan hidup kita nggak bisa lari kemana-mana. Karena yang kayak Joel saksi, iya kan? Karena maksudnya like you said, begitu besar dari keluarga Kristen, dan itu bukan satu hal yang bisa dibohongi. Orang tua pasti berdoa dan itu menjadi benih. Dan to a point, Tuhan tuh ngizinin kita dari kesaksian Joel ngizinin kita ngelewatin hal yang mungkin di mata dunia, Tuhan kok jahat ya. Dia kelihatannya motivasinya baik kok, dia mau menyusun hidup yang mapan, berumah tangga, tapi kok gak sesuai dengan ekspektasi. Karena kembali lagi God knows our motives, begitu. Amen. Dan aku sangat suka ya, ada khotbah yang aku dengar bahwa kita tuh sebenarnya mencari Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mencari pribadinya bukan tangannya. And amen. On that moment yang waktu itu kamu aku cari tangan banget, tangannya bukan pribadinya, begitu. Aku adalah bro, mana tanganmu? Iya, mana tangan. Jadi yang kayak kamu bilang, kayaknya relate banget dengan anak muda. Ketika kita merasa kita diberkati, kayaknya studi kita lancar-lancar aja, nice. Pekerjaan lancar aja, kayaknya oke. Tapi akan ada satu momen dimana kayak Joel, mau uang kamu sebanyak bagaimanapun, karir kamu sukses apapun, tetap gak bisa menggantikan kekosongan di hidup kamu yang hanya bisa diisi oleh Roh Kudus, begitu. Dan ini menjadi living testimony buat aku dan anak-anak muda yang ada, begitu, bahwa serusak apapun kamu, Tuhan pun masih bekerja. Karena aku percaya momen dimanapun Tuhan menggerakkan, itu bukan inisiatif kamu. Ketika kamu maksudnya mau doa, tiba-tiba di satu malam pengen doa, Tuhan I surrender everything. Aku rasa itu karena Roh Kudus juga. Karena firman bilang jelas kita gak bisa apa-apa dengan kekuatan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita kembali kepada Bapa. Dan justru karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan Joel yang akhirnya sekarang juga menjadi berkat bagi banyak anak muda, dan dia harus melewati perjalanan yang sulit itu untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu senyata itu loh guys. Amin. Bahkan even keadaan kita yang paling buruk pun dia sanggup membalikkan keadaan. Tapi tergantung kita nih, yang Tuhan tertarik di hidup kita. Selalu aku punya prinsip pribadi ya, begitu. Setiap keadaan apapun di hidup aku selalu nanya, Tuhan mau ajarin apa sih aku di musim ini, begitu. Karena kembali lagi Tuhan mengubah keadaan hanya sesuatu yang gampang, tapi dia lebih tertarik dengan hati kita. Iya, benar-benar. Kita care so much about, tahu nggak sih, anak-anak sekarang terlalu peduli about performance. Betul. What can I do for you God? Tapi hati lu nggak taruh 100% on God. So it's pointless menurutku. Karena aku lakukan itu. Seperti orang-orang yang rasanya udah kudus dan semuanya aku lakuin, tapi ya my heart still in dunia ini. Tapi memang kita sebagai mau ikut Tuhan gak bisa kaki setengah di dunia, setengah kaki di kerajaan surga. Kamu harus benar-benar devoted 100% ambil keputusan. Jadi ya itu, aku berdoa waktu dulu kenapa Tuhan gak pernah jawab aku gitu. Even though rasanya aku udah serahin semua Tuhan, aku udah capek, mau aku nangis-nangis kayak gimana dengan hatiku. But it's not about feelings. Oke. Ini kata-katanya bagus banget ini, not about feelings guys. Karena generasi kita hidup berdasarkan perasaan. Kita attach kayak rasanya kalau kita udah nangis-nangis. Kayaknya udah mengalami Tuhan. Berserah banget, udah mengalami Tuhan banget. Come on, no. Hati itu licik. Setuju. Firman Tuhan bilang hati itu licik. Karena kita pikir, gue udah nangis-nangis, gue ini, tapi tangan Tuhan gak bergerak. No. That means hatimu belum sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau misalkan Tuhan belum benar-benar kamu gak lihat tangan Tuhan bekerja, that means masih ada something yang kamu sembunyikan yang kamu gak mau taruh di kakinya Tuhan. Ambil ini Tuhan. Kayak aku zaman dulu. Aku masih mau sembuh, tapi ya ntar habis sembuh gue sikat sosmed gue semuanya gila-gilaan. Ya bantai in a good way ini kan untuk teman-temanku supaya aku bisa compete lebih gokil lagi. Ya aku gak sembuh until aku taruh semuanya buat Tuhan. Dan oke, kadang aku cerita kesaksian aku taruh semuanya buat Tuhan dan orang pikir harus langsung jadi pendeta. Come on, no way. Gak begitu guys. Iya, jangan panik ya guys dengar kesaksian. Gak semua kita harus jadi pendeta untuk melayani Tuhan. Tapi ini berbicara tentang hati. Berbicara tentang motivasi kita gimana ke Tuhan dan semuanya. Karena kalau semua jadi pendeta gak ada yang jadi vendor fotografi. Susah juga gitu ya. Kalau semua ada jadi pendeta, gak ada Gojek. Gak ada Gojek. Kita gimana dong pesan makannya? Makanya balik lagi semuanya ke hati. Dan Tuhan
ini the most important thing ya Yeah. tentang Tuhan. Dia nggak cuma sembuhin aku, Yes. dia met me in my lowest point, Yes. di kehancuranku, di berduri dan serasa kotornya aku, dia datang dan peluk aku. Terharu sih kalau dengernya. Cuman yang Tuhan baik banget itu dalam hidupku itu adalah Tuhan Yesus. Dia nggak cuma sembuhin tapi dia isi kekosongan yang selama ini aku cari. Dan yang nggak bisa diisi dunia, nggak bisa diisi apapun. there's something in your heart, Yeah. satu di hati kalian. Dan shape-nya cuma bentuk Tuhan Yesus. Lu mau cari ke duit, Yes. lu mau cari ketenaran, lu mau cari prestasi lu sepinter-pinter lu dan segala macam, lu mau cari pertemanan yang kayak gimana, lu mau cari apapun, you can bisa banget feel empty for your whole life. Karena yang cuma bisa isi kekosongan itu cuma Tuhan Yesus. Yes, betul guys. Praise God. Dan Puji aku Tuhan. nggak pernah ngehal Ya. itu. Jadi aku selalu rasa apa yang aku kejar di dunia, semua ambisiku, semua pikiran pribadiku, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, pengen itu, pengen itu. That's why saat aku sampai di titik tertentu, gone, hilang lagi. Aku pengen more, I want more, I want more, I want more. Karena aku mencoba mengisi something di dalam hidupku, hal yang harusnya spiritual dengan hal yang duniawi. Duniawi, betul. Yes. Jadi nggak masuk, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak match. Cuma Tuhan yang bisa isi kekosongan itu, dan saat dia isi kekosongan itu, aku baru ngerasain the perfect peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang aku baca di firman. Mungkin dari dulu aku udah pernah baca itu, tapi just lewat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, greater joy, sukacita. Aku cuma tahu dengan bahasa-bahasa kerennya seperti orang Kristen, tapi I never felt experience that sebegitunya. Sampai di titik dimana aku sangat ketakutan, bukan karena kehilangan semua apa yang aku punya. Aku sangat ketakutan untuk kehilangan that peace. Jadi tahu gak sih guys, once you encounter God sebegitunya, lu ngerasain kayak damai ini yang gak pernah, kaget. Karena aku udah, walaupun aku belum semiliarder atau apa segala macam, tapi aku udah nyicipin apa yang anak muda semuanya pengen. Apa yang mereka pengen dengan duit, fame dan semuanya, materi, ketenaran, platform, jadi pusat perhatian, aku udah cicipin. Dan aku rasa itu bisa bikin aku happy, fulfill my heart. No way. Ternyata Pas aku encounter Jesus, as I encounter Jesus, dia isi hati aku, dan aku dapat satu damai sejahtera yang aku tahu banget. Betul. Ini bukan dari dunia, and it comes from Jesus. Ini datang dari dia. Aku ketakutan, aku nggak mau hilangin itu lagi. Jadi aku gimana pun caranya, aku jaga banget itu betul-betul. Aku saat teduhku aku seriusin, aku bener-bener seek God all my life. Sampai titik dimana kayak Tuhan bantu aku, dia tarik aku keluar dari, aku dulu kayak di satu tempat ini gitu. Saat Tuhan sembuhin aku, dia kayak izinin aku dia keluar. Ya dari sini, dan dia buka veil, dia buka mata aku to see what really happened di dunia aku yang dulu aku jalanin. Saat aku mulai kenal dia, saat aku mulai berjalan sama dia, dia izinin aku untuk lihat. Dan itu benar-benar ngancurin hatiku, dimana aku lihat masih banyak banget so many people yang mencari seperti aku, but you don't know. Dan aku rasanya aku tahu banget sekarang siapa yang bisa iniin lu semua. And it's only Jesus. Dan the answer is Jesus. Answer is always Jesus. It always points back to Jesus. Dan aku lihat banyak banget anak muda, banyak banget apa segala macam, mencari seperti aku dulu gitu, apa yang kira-kira bisa fulfill my life dan semuanya. Tapi at some point mereka gak nemuin itu, dan mereka mulai hancur, mereka mulai kosong, mereka mulai take medicine karena mereka depresi, karena mereka apa segala macam. Dan aku realize semua itu, guys, come on, selama ini cuma Tuhan Yesus. The answer is Jesus. Come on guys. Saat aku ngeliat itu merinding. Aku punya desire yang begitu kencang banget. Yes, dan ya ini akan leads kepada semua yang aku lakuin sekarang. Gitu. Wow, so good, so good. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman sekarang lagi di dalam keadaan yang mungkin sakit, bukan sakit ya, mental issues, atau mungkin ya itu penyakit-penyakit yang kalau untuk sebenarnya di zaman kita tuh masih muda sebenarnya, kayaknya masih muda untuk menerima penyakit itu kayaknya nggak mungkin, beban kamu nggak sebanyak itu deh. Kebanyakan yang bilang begitu kan, tapi interestingly kebanyakan terjadi itu penyakit kepada anak muda zaman sekarang. Dan memang ada mungkin beberapa orang yang perlu untuk perawatan medis. Kembali lagi yang kayak Joel bilang begitu. Kita bukan anti perawatan medis, bukan anti obat. If you need it, then take it. Tapi the answer is always Jesus. Obat itu hanya menyembuhkan sementara. Tapi kalau kamu mencari kesembuhan yang abadi, kembali kayak Joel bilang, the answer is Jesus. Dan kamu harus mencicipi bagaimana damai sejahtera yang gak bisa dunia berikan. Yang sampai to a point kamu
aduh I don't wanna give up on Jesus. Amen. Mau keadaan seburuk apapun di sekeliling aku, as long as I have Jesus, I have everything. Come on. Iya kan? Dan interestingly juga dari apa yang Joel lakukan, sebenarnya aku ada pertanyaan yang sebenarnya cukup jadi penasaran di hati aku ya, karena like you said begitu, kamu bergerak di bidang content creator yang dimana dulu content gamers, terus sempat apa sih drive thru ke McD pakai mobilan remote. Maksudnya how can you change? Itu kayaknya 180 derajat deh dari apa yang kamu bangun. Dan gimana keberanian itu bisa ada, atau mungkin ada momen dimana kamu mungkin dari ayat Tuhan berfirman, berbicara dari ayat, atau mungkin dari people yang akhirnya menguatkan kamu dan confirm, okay God, this is my calling. Karena kalau bisa aku kasih nama dari content creator menuju kepada panggilan, and for you I believe this is your calling. Begitu, dengan platform yang Tuhan percayakan ke kamu. Can you share? Oh wow,